Kepada yang terhormat Bapak Abdurrahman SEMAK selaku dosen pengajar pengantar akuntansi di kelas kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dari anggota kelompok 1, yaitu saya atas nama Ahmad Susanto, kemudian ada Mas Aditya Zulfikar, kemudian ada Ali Mas Tovan, kemudian ada Mbak Amelia Triwulandari, dan yang terakhir ada Mas Anton Sahita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aset sumber daya alam dan aset tidak berwujud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk materi yang akan kami bawakan adalah mengenai aset sumber daya alam dan aset tidak berwujud. Mengenai aset sumber daya alam, apa sih yang dimaksud dengan aset sumber daya alam? Aset sumber daya alam merupakan aktiva tetap yang seringkali disebut dengan aktiva yang dapat habis. Biasanya perusahaan yang memiliki aset sumber daya alam adalah perusahaan-perusahaan pertambangan. Semisal perusahaan pertambangan minyak, perusahaan pertambangan batu bara, besi, dan sumber daya alam lainnya. Di sini saya sedikit informasi bahwa yang dimaksud sumber daya alam di sini bukan minyak buminya ini atau batu baranya ini, tetapi yang dimaksud dengan aset sumber daya alam itu adalah biaya-biaya untuk memperoleh sumber daya alam tersebut. Nah, di sini semisal perusahaan pertambangan minyak. Jadi si perusahaan pertambangan minyak ini supaya mendapatkan minyak bumi atau hasil sumber minyak buminya ini dibutuhkan biaya-biaya. Nah, biaya-biayanya itu diantaranya mungkin biaya akuisisi, eksplorasi, dan lain sebagainya. Nah, maka yang dimaksud dengan sumber daya alam di sini itu biaya-biayanya itu, biaya-biaya untuk memperoleh sumber daya alam tersebut. Nah, kemudian untuk karakteristik aset sumber daya alam itu dikelompokkan ke dalam fitur utama. Yang pertama adalah pengambilan atau penggunaan sepenuhnya aset aktiva tersebut. Yang kedua adalah penggantian aktiva ini hanya dapat dilakukan oleh tindakan alam. Tindakan seperti pabrik, tidak seperti pabrik dan peralatan, sumber daya alam dikonsumsikan secara fisik selama periode penggunaan dan tidak mempertahankan karakter fisiknya. Namun masalah akuntansi yang berhubungan dengan sumber daya alam serupa dengan yang dihadapi oleh aktiva tetap. Maksudnya masalah akuntansi di sini adalah seperti halnya aktiva tetap, di mana aktiva tetap itu ada yang mengalami penyusutan atau depresi. Nah, begitupun dengan aset sumber daya alam, ada penyusutan juga. Namun untuk istilahnya dinamakan dengan depresi. Nah, untuk depresi sendiri nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian, perusahaan-perusahaan seperti pertambangan dan kehutanan memiliki jenis aset tetap yang tidak dapat diperbarui dan harus dicari yang baru lagi jika ingin memilikinya. Harga perolehan aset tetap yang berupa sumber daya alam seperti itu harus dialokasikan ke periode-periode akuntansi yang memperoleh pendapatan dari aset tetap tersebut. Pengalokasian harga perolehan inilah yang disebut dengan depresi. Jumlah depresi ditentukan dengan pengalihan kuantitas yang ditambang selama satu periode dengan tarif deflasi. Tarif ini dihitung dengan membagi biaya barang tambang dengan estimasi cadangannya. Lanjut. Nah, kemudian untuk penetapan dan perhitungan depresi.
Perhitungan dasar deflasi melibatkan 4 faktor, diantaranya yaitu biaya akuisisi dan eksplorasi. Ya, Mas Ahmad bisa dilanjut. Ya. Biaya akuisisi. Apa itu biaya akuisisi? Biaya akuisisi adalah harga yang dibayarkan guna memperoleh hak properti untuk mencari dan menemukan sumber daya alam yang belum ditemukan, atau harga yang harus dibayar untuk sumber daya yang telah ditemukan. Yang kedua, biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi seringkali diperlukan untuk menemukan sumber daya alam. Dan yang ketiga, ada biaya pengembangan. Yang dimaksud dalam biaya pengembangan. Kemudian untuk biaya pengembangan dan biaya restorasi, yang dimaksud dengan biaya pengembangan adalah biaya-biaya yang digunakan untuk sarana mendapatkan sumber daya alam, yang termasuk ke dalamnya adalah semua transportasi peralatan berat yang diperlukan untuk menambang sumber daya alam serta menyiapkan untuk pasar, seperti biaya pengeboran terowongan gua dan sumur. Biaya ini memiliki karakteristik berwujud tetap, diperoleh untuk produksi sumber daya alam. Biaya pengembangan dianggap sebagai bagian dasar dari depresi. Itu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Susanto. Biaya restorasi. Perusahaan kadang-kadang mengeluarkan biaya yang substansial untuk merestorasi properti kembali, seperti pada kondisi semula setelah dilakukan penembangan. Ini dinamakan biaya restorasi. Biaya restorasi ini adalah bagian dari dasar depresi. Jumlah yang dimasukkan dalam dasar depresi ini adalah nilai wajar, kewajiban untuk merestorasi properti setelah dilakukannya penambangan. Silahkan Mas Ali. Setelah perusahaan menentukan dasar depresi, masalah berikutnya menentukan bagaimana biaya sumber daya alam harus dilokasikan ke periode akuntansi. Biaya depresi dihitung dengan metode unit produksi dalam kurung pendekatan aktivasi. Yang berarti bahwa depresi merupakan fungsi dari jumlah unit yang ditambang selama periode berjalan. Rumusnya adalah total biaya sumber daya alam dikurang nilai sisa dibagi dengan estimasi jumlah unit yang berada dalam deposit sumber daya alam. Untuk memperoleh biaya per unit produk, biaya per unit ini lalu dikalikan dengan jumlah unit yang ditambang untuk menghitung depresi. Depresi aset sumber daya alam. Depresi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber daya alam seperti minyak, mineral, tambang, biji besi, dan hutan kayu yang disebabkan oleh perubahan sumber daya alam tersebut hingga menjadi persediaan. Rudianto 2012.2268. Kemudian contoh perhitungan depresi akan dibahas oleh rekan saya yaitu Mas Ali. Mas Ali. Keputus kayaknya jaringan. Mas Ali sama Mas Ahmad. Mohon maaf sebelumnya, teman-teman, apa suaranya muncul? Muncul. Ya, muncul, Mas. Muncul, sekarang muncul. Silakan Mas Ali. Teman-teman, maaf, apa suaranya muncul? Muncul, Mas Ali. Silakan Mas Ali, suaranya aman. Oh iya, Aman. 25. Oh iya, tukang. Sepertinya jaringannya bermasalah. Aduh, sebentar. Iya Pak, kayaknya Mas Ali jaringannya itu. Selain Mas Ali dan Mas Ahmad, siapa lagi anggota timnya?
Belum pada hadir, Pak. Mbak Amel, silakan Mbak Amel. Contoh soal deflasi. Masuk di contoh perhitungan deflasi ya? Iya, Pak. Iya, Mbak Amel. Mohon maaf Kan, sebelumnya Mas. ini di Oh, ini hadir. saya ada sedikit Udah. kendala tidak muncul suara. Ya, silakan Mas Ali, nggak apa-apa. Mbak mau diteruskan sama Mbak Amel katanya. Silakan Mbak Amel. Contoh perhitungan deflasi PT Payung Buana adalah sebuah perusahaan penambangan pasir yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat pada awal Baik, tahun saya lanjutkan 2013. ke contoh perhitungan deflasi. Hilang semua nih suaranya. Siapa nih yang meneruskan? Lanjut yang siapa nih? Kak Ali ya? Itu sih Mas Ali itu di mute itu. Dia ngomong apa itu? Di mood. Kok bisa? Mas Ali mau menerusin apa Mbak Amel? Dengan luas tanah 50.000 Oh, meter diterusin persegi. sama Mas Ali. Diterusin. Halo. Ya, Ya, halo silakan. Mas Ali. Terus Mas Ali. Aman ya suara? Aman. Aman. Halo. Ya, Udah halo. aman, Sudah udah ada, aman kah? Sentosa, udah aman Sentosa. Sudah, Lanjutkan sudah. Pak. Keburu bukan nih. Ya. Dengan luas tanah 50.000 meter persegi. Kemudian diperkirakan mengandung pasir sebanyak 100.000 meter kubik. Kemudian diperkirakan setelah seluruh pasir berhasil digali, tanah sisa pertambangan tersebut akan dapat dijual kembali seharga 50 juta rupiah. Selama tahun 2013, perusahaan berhasil menggali pasir dari tanah pertambangan tersebut sebanyak 20.000 meter kubik. Bagaimana jurnal yang berhubungan dengan aktivitas pembelian dan pemanfaatan tanah pertambangan serta berapakah beban deflasi dari tanah pertambangan tersebut? Nah, kita lihat jawabannya. Pada awal tahun 2013, saat perusahaan membayar transaksi pembelian tanah pertambangan secara tunai, jurnal yang perlu dibuat adalah tanah pertambangan sebesar 200 juta rupiah itu di debit. Kemudian untuk kasnya juga 200 juta rupiah kita letakkan di kredit. Kemudian kita hitung untuk beban deflasinya. Kita ketahui perolehan harganya itu sebesar 200 juta rupiah. Kemudian diperkirakan nilai sisanya itu adalah sebesar 50 juta rupiah. Dan estimasi jumlah unit yang diperoleh adalah sebanyak 100.000 meter kubik. Maka rumus deflasinya adalah 200 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dibagi 100.000 meter kubik, maka didapat sebesar nilai deflasinya sebesar 1.500 rupiah per meter kubik. Kemudian selanjutnya, jika pada tahun 2013 PT Payung Buana berhasil menggali pasir sebanyak 20.000 meter kubik, maka beban deflasi perusahaan untuk tahun 2013 adalah sebesar tadi nilai deflasinya itu sebesar 1.500, kita kalikan perolehan pertambangan di tahun 2013 sebesar 20.000 meter kubik, maka didapat sebesar 30 juta rupiah nilai deflasi untuk di tahun 2013. Maka kita catatkan di jurnalnya untuk beban deflasi di tahun 2013 itu sebesar 30 juta rupiah di debit dan akumulasi deflasinya juga sebesar 30 juta rupiah di kredit.
Demikian. Selanjutnya akan dilanjut, ada aset tidak berwujud yang akan dibawakan oleh saudari Amelia Triwulandari. Silakan Mbak Amel. Ya, baik. Masuk di aset tidak berwujud. Apa itu aset tidak berwujud? Aset tak berwujud atau dikenal dengan istilah intangible assets adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki umur ekonomis yang panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik yang dapat diobservasi atau dilihat secara langsung. Adapun karakteristik aktiva tidak berwujud yaitu kurang memiliki eksistensi fisik. Tidak seperti aktiva berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan, aktiva tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Kemudian bukan merupakan instrumen keuangan. Yang dimaksud yaitu aktiva seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substansi fisik, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai aktiva tak berwujud. Aktiva ini merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau di ekuivalen kas di masa depan. Kemudian bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aktiva tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aktiva ini biasanya dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi periode. Adapun contoh aktiva tidak berwujud yaitu hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset, pengembangan biaya ditangguhkan, serta hak pengusahaan sumber air, rahasia dagang, dan goodwill. Masuk di amortisasi aktiva tak berwujud. Amortisasi adalah pengurangan sistematis atas nilai tercatat aktiva pada pembukuan. Amortisasi adalah pengalokasian harga perolehan ke beban usaha atau biaya yang pada aktiva tetap berwujud dikenal dengan penyusutan di mana perhitungan maupun pencatatan atas amortisasi sama saja dengan cara perhitungan maupun pencatatan atas penyusunan aktiva tetap berwujud. Amortisasi dihitung sebagai estimasi umur manfaat aktiva, biasanya dengan metode garis lurus. Keusangan seringkali memperpendek umur manfaat aktiva tidak berwujud. Beban amortisasi untuk aktiva tak berwujud dapat dikreditkan secara langsung ke aktiva tanpa akun akumulasi amortisasi. Lanjut. Contoh Kemudian contoh perhitungan amortisasi. Yang pertama ada contoh amortisasi hak cipta. Pada tanggal 1 Juli 2014, Arnold memperoleh hak cipta. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan karangan, pendaftaran, dan hak memperoleh hak cipta sebesar Rp5.400.000. Menurut taksiran hasil penjualan karangan, taksiran umur hak cipta 9 tahun. Berapakah biaya amortisasi hak cipta? Mencatat jurnal harga perolehannya, yaitu hak cipta di debit seharga Rp5.400.000, kemudian kas di kredit seharga Rp5.400.000. Untuk mencatat besarnya amortisasi per tahun, yaitu Rp5.400.000 dibagi dengan 9. Karena umurnya diperkirakan 9 tahun, maka dibagi 9, yaitu memperoleh senilai Rp600.000. Kemudian untuk mencatat besarnya amortisasi tahun 2014, dari Juli sampai di Desember, sama dengan jumlahnya 6 bulan. Jadi 6 dibagi 12 dikali 600.000 sama dengan 300.000. Jurnal untuk 31 Desember 2014
yaitu amortisasi hak cipta di debit 300.000, kemudian hak cipta di kredit 300.000. Kemudian yang kedua ada hak paten. Tanggal 1 Januari perusahaan membayar senilai 170 juta rupiah untuk membeli hak paten. Dan perusahaan tersebut memperkirakan umur paten 5 tahun. Maka biaya amortisasi paten per periode adalah mencatat jurnal harga perolehannya, yaitu paten seharga 170.000 juta di debit, kemudian kas seharga 170 juta rupiah di kredit. Untuk mencatat beban amortisasi paten per tahunnya yaitu 170 juta rupiah dibagi 5 diperoleh sama dengan 34 juta rupiah. Untuk jurnal beban amortisasi paten yaitu amortisasi paten 34 juta rupiah di kredit dan paten seharga 34 juta rupiah di kredit. Kemudian contoh soal nomor 3 akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Mas Aditya Zulfikar. Mas Aditya sudah hadir? Mas Aditya. Mas Aditya ada? Atau Mas Padalun ini kenapa? Raise hand. Yang raise hand siapa, Pak? Itu Mas Padalun. Padalun apa Mas apa Mbak? Iya, Mas Padalun. Gimana Mas Padalun? Kalau enggak dilanjut. Karena Mas Aditya belum hadir, silakan Mas Ali Topan dilanjut. Mas Ali dilanjut. Jaringannya gimana? Masih bisa dimaksimalkan enggak? Mas Ali. Sepertinya jaringannya bermasalah tadi di chat, Mas. Dilanjut aja Mas Ahmad. Jaringannya. Mbak Amelia, mau dilanjut? Ya, silakan. Untuk contoh nomor 3, amortisasi franchise, Mbak Amel silakan dilanjutkan. Baik, masuk di amortisasi franchise. Harga perolehan franchise adalah ukuran sampai yang menerima franchise itu dapat menggunakan haknya. Contoh, Mutiara mempunyai hak dari KFC untuk memproduksi suatu produk makanan dan menjual kepada umum. Biaya yang dikeluarkan atas hak tersebut sebesar 15 juta, sesuai dengan perjanjian hak mempergunakan selama 10 tahun. Pencatatan jurnal yaitu hak franchise tersebut tanggal 1 Mei 1995, franchise di debit sebesar 15 juta. Kemudian kas di kredit sebesar 15 juta. Dan pencatatan beban amortisasi per tahunnya itu sebesar 15 juta dibagi 10 mendapat 1.500.000. Kemudian pencatatan jurnal penyelesaian 31 Desember jika kontrak disepakati pada 1 Mei 1995. Berapa slide lagi Mas Ahmad? Masih ada 2, 3. 2 lagi dia, dilanjut lah. Iya, 2 lagi Pak. Ya. Dilanjut. Ya, lanjut lagi Mbak Amel. Contoh Mas. soal nomor 4. Belum selesai di amortisasi Oh, franchise. tadi belum ya. Sorry. Kemudian pencatatan jurnal penyelesaian pada 31 Desember jika kontrak disepakati pada periode 1 Mei 1995, yaitu 1 Mei sampai dengan 31 Desember mendapat periode selama 8 bulan. Jadi 8 bulan per 12 dikali 1.500.000 mendapat perolehan 1 juta, sebesar 1 juta.
Kemudian jurnalnya yaitu amortisasi Francis sebesar 1 juta di debit, kemudian Francis di kredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian contoh soal keempat, amortisasi merek dagang. Pada tanggal 1 April 1995, firma Holomuan dan CO memperoleh hak merek atas produk pabriknya dengan biaya sebesar 7.800.000. Harga perolehan tersebut diamortisasi selama 6 tahun. Jurnal untuk perolehannya pada periode 1 April 1995 yaitu merek dagangnya di debit sebesar 7.800.000, kemudian kasnya di kredit sebesar 7.800.000. Jurnal pencatatan amortisasi tahunan yaitu 7.800.000 per 6 dibagi 6 tahun sebesar 1.300.000. Kemudian mencatat beban amortisasi tahun 1995 yaitu periode 1 April sampai 31 Desember 1995 mendapat 9 bulan. Di 9 bulan dibagi 12 dikali 1.300.000 mendapat 1.975.000. Jadi jurnal untuk mencatat penyelesaian beban amortisasi pada periode 31 Desember 1995 yaitu amortisasi merek dagang di debit sebesar 975, kemudian merek dagang di kredit sebesar 975. Kemudian contoh soal nomor 5, amortisasi goodwill. Mas Anton sudah hadir? Iya, Mas, siap. Silakan dibawakan Mas Anton. Ya, sorry terlambat Mas ya. Jadi untuk amortisasi goodwill, contohnya ini kan PT Roreal membeli PT Kundi dengan harga 24 miliar. Setelah dihitung, seluruh jumlah aset yang dimiliki PT Kundi adalah sebesar 23 miliar. Maka nilai goodwill yang dihitung, harga beli PT Kundi 24 miliar, total modal PT Kundi 23 miliar, nilai goodwill-nya 1 miliar. Transaksi tersebut dicatat dengan jurnal. Macam apa? 23 miliar, goodwill-nya 1 miliar, kas 24 miliar. Goodwill diamortisasikan selama umur ekonomisnya. Misalnya diamortisasikan selama 20 tahun, maka setiap tahun senilai 1 miliar dibagi 20, maka menjadi nilainya 50 juta. Jurnal penyesuaian setiap akhir periode akuntansi adalah beban amortisasi goodwill 50 juta. Beban amortisasi goodwill 50 juta, goodwill-nya 50 juta. Ya. Terima kasih Mas Anton. Siap. Oke ya, Kemudian masih ada sekitar 5 menitan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ini ada Mas Anton yang baru hadir. Silakan. Ya. Silakan untuk teman-teman. Maaf, saya mau Ya Pak Gaspar, ya silakan. di slide ke berapa tadi ya? Yang contoh 4. Ya. Contoh 4 ya Pak Gaspar. Ini Ya. Pak. Yang amortisasi contoh 4. Ya betul Ya. ini. Itu kan 1 April 1995 sampai 1 April 1995. Emang itu jangkanya berapa tahun ya? Itu selama 6 bulan apa 6 tahun sih itu? Saya bacanya sih 6 tahun ya. Selama 6 tahun, Pak. 6 tahun, selama Jadi 6 tahun 1 April Maksudnya 95. Oh. Iya, Nah, itu maksudnya kan di sini dari 1 April PT kemana itu sampai tahun berapa? 31 Desember 1995. Ini kan penyesuaiannya. Ya, Ini saya izin jawab ya. penyesuaiannya Pak Gaspar. Oh iya. Ya, saya izin jawab ya Pak Gaspar. Ya, Silakan. Mas Ali. boleh. Ya, maksudnya di sini itu yang di tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Desember 1995 itu mencari nilai amortisasi dalam tahun 1995, Pak.
Jadi periode akuntansi kan dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, untuk tahun 1995, maka kita cari dia mulai mendapatkan hak merek dagangnya itu dimulai dari tanggal 1 April maka kita cari untuk tahun 1995 ini, jadi dimulai dari 1 April sampai 31 Desember itu didapat 9 bulan. Maka nilai tadi yang itu 1.300.000 dikalikan dengan 9 bulan ini dibagi 12, kemudian dikalikan nilai amortisasi per tahunnya, maka didapatlah nilai Rp975.000 untuk tahun 1995. Seperti itu. Jadi yang dihitung April ini 9 bulan ini hanya untuk 1995-nya saja Pak Gaspar. Gitu. Betul. Kalau amortisasinya untuk 6 tahun. Gitu. Oke. Oke. Ada lagi? Pak, izin tanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Mau tanya, tadi kan ada yang diberikan contoh untuk aset tak berwujud yang tidak diperjualbelikan. Itu kan ada contohnya, salah satu contohnya rahasia dagang. Itu maksudnya rahasia dagang itu kayak gimana ya Pak? Yang poin berapa ya? Aset tak berwujud. Ya, itu benar, itu di bawahnya. Ya, Oke. contoh aktiva tidak berwujud. Ya, benar. Itu kan ada rahasia dagang. Itu rahasia dagang kayak gimana ya, Pak? Kan hak paten, hak cipta, merek, biaya riset, pengembangan biaya, sama goodwill kan sudah dijelaskan ya Pak, baik dari Bapak maupun dari Pak Abdul. Tapi kalau rahasia dagang itu contohnya kayak gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi? Yang mau sambil berbuka dulu, boleh? Iya. Udah azan soalnya. Saya sudah berbuka tadi. Oh, silahkan berbuka Ini puasa resiko dahulu. kita kalau waktunya nyebrang ini. Si Ahmad Susanto udah buka dari tadi itu mah. Oh iya, betul. Aduh. Dia bukanya pakai ikan duyung, Pak. Ikan duyung. Ya, boleh, silakan. Kita Mas Ali. lanjut. Mas Ali, halo. Silakan. Ya, Gimana mungkin jaringan dari aman? teman-teman di luar kelompok 1, mungkin ada yang mau menanggapi pertanyaannya Mas siapa tadi? Silakan. Mas Gilang. Ya, Iya, Mas Gilang. Rahasia dagang ya. Rahasia dagang itu kan lisensi, termasuk rahasia dagang, lisensi, kemudian perjanjian yang memang tidak akan membuka rahasia atau perjanjian kerja, itu kan rahasia dagang. Itu. Yang umumnya itu lisensi. Berarti yang semacam kita kayak gunakan. perjanjian antar perusahaan ya Pak? Ya, itu kan aset juga. Ya, ketika itu terbuka maka nilai asetnya jadi turun. Nah, makanya dinilai sebagai aset. Ya. Oh, gitu. berarti semacam perjanjian antar perusahaan gitu ya Pak, atau? Betul. Ya, umumnya lisensi lah yang paling sering kita dengar. Tuh. Atau yang lain mau memberikan contoh dalam perusahaan atau kasus yang memang sudah ditemukan? Ya kalau misalnya sih Pak, kayak di Facebook tuh, misalnya kan ada database untuk database pengguna Facebook atau segala macamnya gitu kan. Nah itu salah satu rahasia dagang sebenarnya. Ya, betul. Oh. Ya, makasih Pak penjelasannya. Oke, sama-sama. Yang lain? Ya, cukup. Yang lain? Sambil berbuka, nggak apa-apa. Saya nanya, Pak. Silakan.
untuk depresi dan depresiasi itu perbedaannya bagaimana? Nah, Terus ya sama apa ya, amortisasi itu mirip-mirip kayak biaya juga ya Pak? Atau bagaimana? pengakuan amortisasi. Ya, itu aja. Silakan dari tim, ada mau menjelaskan terlebih dahulu? Ya, saya sedikit menjelaskan Pak. Kalau Ya, salah mohon diluruskan. Ya. Ya. Seperti hal yang kita tahu, yang namanya aset itu pasti ada nilai penyusutan. Nah, ketiga-tiganya itu adalah istilah-istilah yang ditetapkan untuk ketiga aset ini. Aset tetap berwujud untuk depresiasi, kemudian aset aset sumber daya alam depresi dan amortisasi untuk tidak berwujud. Nah, ketiganya itu sih sebenarnya artian besarnya itu sama-sama penyusutan gitu. Cuma hanya istilahnya aja yang dibedakan. Terutama untuk aset sumber daya alam berwujud dan sumber daya alam aset berwujud dan aset sumber daya alam itu hampir sama banget, hampir sama persis untuk perhitungannya bisa menggunakan rumusan garis lurus kayak gitu. Hanya istilahnya aja yang dibedakan. Gitu. Ya. Kayak gitu mungkin. Kalau ketiga istilah ini memang hanya beda penempatannya saja. Fungsinya hampir sama, namanya penyusutan. Tapi memang tadi disebutkan yang namanya aset itu semuanya mengalami penyusutan. Mungkin ada pengecualian aset yang tidak selalu mengalami penyusutan itu di tanah barangkali. Tanah betul, itu kecuali tanah. Karena ada pengecualian tersendiri, kita sama tahu untuk tanah itu acuannya pada NJOP, jelas tanah itu sekarang untuk digunakan justru orang investasi karena nilainya terus bertambah. Itu untuk pengecualian. Kalau depresi itu dipergunakan untuk sumber daya alam, tapi nilai sumber daya alamnya yang disusutkan. Tapi kalau depresiasi aset yang nilai asetnya yang berkurang, itu. Jadi pengertiannya ya sama sebetulnya, penempatannya saja yang berbeda. Tapi yang kalau sumber daya alam itu akan dikaji lebih jelas itu ada dalam PSAK 33 kalau nggak salah. Itu. Jadi itu akan banyak dibahas di situ untuk kaitannya dengan aset sumber daya alam PSAK 33. Nanti bisa di googling lihat itu PSAK 33. Itu banyak itu penjelasannya. Oke. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup. Ya. Sebelum ditanya yang sulit-sulit nanti. Iya. Udah ya. Iya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi. Oke, silahkan mau disimpulkan dari kelompok 1. Ya, silakan Mas Ali untuk menyimpulkan. Aduh. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah di mana yang tadi Pak Abdul jelaskan bahwa setiap aset itu pasti ada nilai penyusutan kecuali tanah. Maka dari itu kita sebagai akuntansi, orang accounting itu perlu mencatat yang namanya penyusutan tersebut. Entah itu penyusutan di aktiva tetap berwujud, aktiva tetap sumber daya alam, maupun aktiva tetap tidak berwujud. Demikian mungkin Pak Abdul. Oke ya, itu untuk kita bahan diskusi kita hari ini. Nanti kebetulan ini memang saya record. Bagi teman-teman mungkin yang tidak hadir dalam Pikon ini bisa mereview di dalam videonya. Semua record untuk Pikon itu ada di YouTube. Saya masukin di YouTube, nanti saya unggah di dalam LMS. Nanti teman-teman bisa melihat atau mereview di situ untuk yang nggak hadir. Ya, mohon disampaikan pada teman-temannya.
Kemudian untuk mohon persiapan untuk pekan depan, ya kalau bisa slide-nya jangan terlalu banyak, lebih padat, sehingga ada lebih banyak waktu untuk kita diskusinya, seperti itu. Ini kita hampir habis dengan kita mendengarkan presentasi, gitu. Sampai kita berbuka nih di sini, berbuka di Zoom. Oke. Super, Pak. Iya, bukber. Ya mudah-mudahan nanti pandemi selesai kita bisa ketemu bukber bersama tanpa harus melalui Zoom. Amin, Pak. Ya. Bahasa bareng Pak Gaspar, Pak Asep, dan teman-teman yang lainnya. Oke ya, untuk hari ini cukup sampai sini. Ya, cukup. Mohon maaf ya semuanya. Maaf Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oh iya, siapa itu? Pak Abdul? Siapa itu? Bu Siti? Saya Samsia, ya. Oh iya, gimana Bu Siti? Apa mau tanya slide-nya maksimal berapa? 15 atau? Ya maksimal 15 lah, biar nggak terlalu lama, biar lebih padat. Ya biar kita ada waktu diskusinya, ya Pak Gaspar. Kasih Pak. Belum lagi kita menemukan kendala jaringan, sehingga memakan waktu juga. Ya betul gitu. Pak. Paling juga maksimal 10 itu aja Pak, 10 slide. Biar jangan lama-lama. Boleh, tapi kan karena Terus lebihnya Pak mau usul boleh nggak Pak? boleh, silakan Pak Gaspar. Nah itu kalau bisa sih presentasinya itu dipersingkat aja. Terus sisanya itu bahas masalah kuis-kuis itu Pak. Ya benar. Kita juga Itu bisa juga tahu sebenarnya jawabannya apa. udah saya nanti kalau memang nggak kayak itu, nanti kuisnya saya kirimkan by LMS saja berikut dengan jawabannya untuk bahan koreksi. Oke? Ya. Karena Oke, waktunya Pak. nggak memungkinkan. Oke ya, Bu Siti, terima kasih semuanya atas waktunya. Selamat berbuka puasa. Terima kasih, Pak. Dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Saya Pak Abdul. akhiri Terima kasih ya. kelompok 1. Oke, thank you. Hebat. Satu.